Inna syaitana ya'ti ahadakum fi salatihi. Ketika manusia itu sedang ibadah, sedang melakukan salat, ya'ti, setan datang. Untuk apa? Untuk menggoda. Karena memang setan itu diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Ya'ti ahadukum fi salatih. Ketika setan melihat ada orang yang sedang salat, maka didatangi oleh setan. Fayulbisu alaihi. Maka setan itu berusaha untuk menggoda orang yang sedang salat agar apa? Agar dia lupa ketika salat. Loppah da rakaat, loppah da ka fatihana, loppah da ka tahiyat, ya. Yulbisu alaihi. Setan bercampur, ya, nyampor de ke orang se asolat. Sehingga apa? Hatta la yadriya kam shalla, sehingga dia lupa kam shalla, sudah berapa rakaat. Sudah dapat 2 apa 3 rakaat? Sudah 3 apa 4? Kenapa? Karena yalbisu alaihi. Setan masuk ke dalam pikirannya sehingga diganggu oleh setan, digoda oleh setan, sehingga orang yang sedang salat lupa. Kam shalla, sudah dapat berapa rakaat? 2 atau 3, 3 atau 4. Itu kerjaannya setan, membuat orang tidak khusyuk ketika salat, bahkan lupa ketika salat. Fa idza wajada dzalika ahadukum, maka kata baginda Nabi besar Muhammad, kalau salah satu di antara kalian pernah mengalami itu, mengalami lupa di dalam salat, dan lupanya orang ketika salat itu bukan karena apa? Karena setan. Setan yalbisu alaihi. Setan berusaha masuk dalam pikirannya sehingga dia lupa. Maka kalau salah satu di antara kalian wajada dzalika ahadukum, pernah lupa atau lupa di dalam salat, falyasjud sajdataini, maka sunnah, hukumnya sunnah, sunnah inda madhabi al-imam Syafi'i, melakukan 2 sujud sahwi. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib menurut inda Abi Hanifah wa Ahmad. Adapun inda al-imam Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah melakukan sujud sahwi ketika lupa di dalam salat. Wa huwa jalisun, kapan tempatnya sujud sahwi? Yaitu ketika sedang dalam keadaan duduk. Wa huwa jalisun, duduk setelah tahiyat akhir. Qabla ayyusallimah. Jadi waktunya sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Setelah tahiyat akhir, qabla ayyusallimah, sebelum salam. Itu tempatnya sujud sahwi. Thumma yusallimah, setelah sujud sahwi, thumma yusallimah, lalu kemudian ucapkanlah salam 2 kali, menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu hukumnya sunnah. Supaya tidak sujud sahwi, maka salatnya tetap sah. Karena sujud sahwi tidak wajib, tapi sunnah. Sujud sahwi, sahwun itu lupa. Nisyanun juga lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Khata' salah, wan nisyan lupa.
Sahwun lupa. Apa bedanya sahwun dengan nisyan? Maknanya sama-sama lupa. Nisyanun lupa. Nisyan itu satu akar kata dengan nasi. Nisyan nasi. Makanya kalau kebanyakan makan nasi itu biasanya sering lupa. Mau banyak ngakan. Nasi nisyan. Pada. Dikatakan oleh para ulama kalau sahwun, ya, sahwun itu dia sebenarnya tidak lupa. Tidak lupa apa? Ada orang lupa terhadap sesuatu dan untuk mengingatnya butuh untuk menghafal lagi, atau mengulang hafalannya. Tidak butuh hanya mengingat. Ada orang lupa tidak butuh untuk menghafal lagi, dan dia bisa ingat dengan hanya mengingat-ingat, dengan hanya mengingat. Ya. Misal punya hafalan, kalau masih bisa hafal dengan mengingat-ingat, itu namanya sahwun. Tapi kalau sudah diingat-ingat nggak ingat, diingat-ingat nggak ingat, harus ngafalin lagi, harus baca lagi, itu namanya nisyan. Ya? Ada orang yang lupa kan, diingat-ingat, oh iya enggak, itu sahwun. Tapi kalau diingat-ingat, ingat, tak ingat sekali, nakin ngafal lagi boleh, itu namanya nisyan. Itu bedanya antara sahwun dengan nisyan. Jadi kalau sahwun itu sebenarnya dia sebenarnya tidak lupa. Seandainya dia mau mengingat-ingat lagi, dia pasti ingat. Itu sahwun. Tapi kalau nisyan, sudah lupa, nggak bisa. Harus ambil kitabnya lagi, harus ngafalin dari awal lagi, harus berusaha untuk menghafal lagi. Itu namanya nisyan. Jadi kalau masih bisa diingat dan ingat, itu sahwun. Apa yang kok kelupa ya? Terus sampai beberapa menit, beberapa jam, enggak. Itu sahwun. Kalau sesuatu itu diingat-ingat sampai beberapa jam, berhari-hari, berbulan-bulan, tak enggak, itu nisyan. Jadi nisyan itu dia lupa min aslih, dia lupa akarnya, sudah nggak bisa. Jadi perlu ngingat lagi, perlu menghafal lagi. Jadi kalau perlu menghafal lagi itu nisyan. Kalau nggak perlu menghafal lagi itu sahwun. Itu sahwun. Dan Nabi itu pernah lupa. Nabi itu pernah lupa dan Nabi melakukan sujud sahwi 2 rakaat dalam salatnya. Kapan Nabi pernah sujud sahwi? Nabi pernah lupa tentang hitungan rakaat salat. Pernah lupa. Apakah dapat 3, apa dapat 4, dapat 2, apa dapat 3. Pernah Nabi lupa tentang hitungan rakaat. Juga pernah Nabi lupa tidak baca tahiyat. Pernah Nabi lupa tidak baca tahiyat, sehingga di akhir salat Nabi melakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Juga Nabi lupa rakaat. Dan bagaimana Nabi bisa lupa? Padahal Nabi itu 1 detik pun tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tidurnya Nabi itu Nabi katakan
eh, tanamu aini wala yanamu qalbi. Ketika aku sedang tidur, itu yang tidur hanya kedua mataku. Tanamu aini. Sedangkan hatiku tidak pernah tidur. Artinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi pernah lupa di dalam salatnya? Nabi pernah lupa bukan berarti Nabi tidak mengingat Allah. Bukan berarti Nabi kalah daripada setan atau digoda oleh setan sehingga Nabi lupa di dalam salatnya. Nabi lupa dan melakukan sujud di dalam salat itu litasyri', untuk apa? Mengajarkan syariat kepada umatnya. Nabi tidak pernah lupa. Nabi pernah lupa itu semata-mata untuk mengajarkan syariat kepada kita umatnya. Ya. Dan fungsi daripada sujud sahwi itu untuk menambal khalal atau cacat sebelum sujud sahwi dan khalal setelah sujud sahwi atau khalal di dalam sujud sahwi. Nah, jadi terkadang ada cacat salat kita sebelum sujud sahwi, di dalam sujud sahwi, setelah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu 2 kali. Dilakukan hanya 2 kali, walaupun lupanya berkali-kali. Walaupun lupanya berkali-kali, maka tetap sujudnya 2 kali. Bukan kalau lupanya 3 kali sunnah melakukan sujud sahwi 3 kali. Jadi walaupun berkali-kali tetap sunnahnya 2 kali. Apa yang disunnahkan melakukan sujud sahwi? Misal ketika sholat lupa makan makanan sedikit, ya, atau mengucapkan kata-kata, lupa mengucapkan kata-kata atau lupa makan sedikit, maka sujud sahwi. Atau lupa baca tahiyat atau Fatihah bukan pada tempatnya, sujud sahwi. Fatihah itu kan ketika berdiri, lalu kemudian dibaca ketika duduk, atau baca tahiyat ketika berdiri, lupa, maka sujud sahwi. Atau sunnah sujud sahwi, lupa tidak baca tahiyat awal, tidak baca tahiyat awal, atau tidak baca salawat kepada Nabi, lupa tidak baca salawat kepada Nabi dalam tahiyat awal, atau tidak baca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, atau lupa nggak baca kunut, maka sunat melakukan sujud sahwi. Atau menambah ruku, lupa menambah sujud, dikira belum ruku, ternyata lupa. Dikira belum sujud, maka sujud. Dan di akhir salat disunnahkan melakukan 2 kali sujud sahwi. Udah ruku apa enggak? Maka ruku. Nanti ditambal dengan sujud sahwi 2 kali sujud di akhir salat. Atau udah ruku apa belum? Maka ruku. Nanti sunnah sujud sahwi. Atau lupa tentang rakaat, udah dapat 3 atau 4. Kalau 3 atau 4, maka diambil yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat. Berarti nambah 1 rakaat lagi, baru kemudian di akhir salat setelah tahiyat akhir sebelum salam sunnah melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, itu yang disunnahkan melakukan sujud sahwi, ya. Lupa makan, lupa
makan sedikit atau berkata dengan kata-kata, mengucapkan kata-kata, tapi lupa, nggak batal sholatnya, tetap sah, tapi disunahkan melakukan sujud sahwi. Lupa baca tahiyat awal, lupa baca salawat di tahiyat awal, lupa baca salawat kepada keluarga Nabi, baca kunut, lupa di tahiyat, lupa baca kunut, lalu kemudian lupa ruku, lupa sujud, lupa dapat berapa rakaat, maka ambil yang lebih sedikit, lalu kemudian di akhir salat laksanakanlah 2 kali sujud sahwi, ya. Apa faedahnya? Faedahnya menambal khalal atau celah cacat sebelum, setelah, atau di dalam sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, ya. Kalau menambal sebelum sujud sahwi, misal setelah dapat 2 rakaat dia lupa enggak baca tahiyat awal, maka nanti di akhir, setelah tahiyat akhir dan sebelum salam, sujud sahwi. Berarti sujud sahwinya itu menambal celah atau khalal sebelumnya, karena sebelumnya lupa tidak baca tahiyat awal. Itu menambal khalal sebelumnya, sebelum sujud sahwi. Atau menambal khalal di dalam sujud sahwi. Menambal khalal di dalam sujud sahwi. Ketika sujud sahwi dia lupa makan, lupa berkata dengan dengan mengucapkan sesuatu ketika sujud sahwi, maka itu ditambal dengan sujud sahwi, sesuatu yang lupa dilakukan di dalam sujud sahwi, di dalam sujud sahwi, atau setelah sujud sahwi. Misal setelah melakukan sujud sahwi lupa makan, lupa mengatakan atau mengucapkan sesuatu, berarti menambal setelah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu fungsinya menambal sebelum, di dalam, dan setelah. Lupa makan, lupa mengatakan sesuatu, atau kalau lupa kunut berarti itu sebelum sujud sahwi. Sebelum sujud sahwi. Dan sujud sahwi 2 kali sujud itu sudah ijma, ya, sudah menjadi ijma para ulama. Dua kali sujud, walaupun lupanya berkali-kali, tetap sujud sahwinya dilakukan 1 kali, yaitu 2 kali sujud. Jadi sebelum salam, sujud sahwi itu sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Adapun hadis yang mengatakan kullu sahwin sajdatani ba'dama yusallimu, itu fadha'ifun, itu dhaif. Ada hadis mengatakan kullu sahwin, setiap lupa di dalam salat, sajdatani ba'dama yusallimu, dua kali sujud dilakukan setelah salam, fadha'ifun, itu hadis yang dhaif. Adapun yang benar, waktu dan tempatnya sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Wallahu a'lam.